Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3, subtema 3 di pembelajaran yang ketiga, melanjutkan pembelajaran yang kemarin ya. Kalau kemarin kita sudah mengetahui siapakah penemu radio, di pembelajaran yang ketiga kita akan belajar apa ya? Nah, sebaiknya sebelum belajar yuk kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, langsung saja yuk kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Rangkaian lampu di kelasku. Perhatikan gambar. Yang berwarna biru adalah rangkaian paralel. Yang berwarna merah adalah rangkaian seri. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti hanya lampu yang ada di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran, terdapat 3 buah saklar. Nah, di sini dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1, nih, saklar 1, saklar 2, saklar 3. Saat S1, saklar 1 dinyalakan, maka hanya lampu L1. Saat saklar 2 ini dinyalakan, maka yang akan menyala adalah S2. L2, maaf, L2. Saat S3 ini, saklar 3 ini dinyalakan, maka yang akan menyala adalah L3 dan L4. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4. Sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2. Rangkaian paralel akan membantu sekali penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu sesuai dengan kebutuhan. Nah, dari pertanyaan tadi di sini disuruh menuliskan kosakata non baku dan disuruh memperbaiki menggunakan kosakata yang baku dan membuat kalimat yang tidak efektif dan diperbaiki ya, dari kalimat yang tidak efektif diperbaiki menjadi kalimat yang efektif. Misalnya di sini ada kosakata dari yang ditemukan dipakai buat. Nah, ini perbaikannya dipakai untuk. Terdapat pada kalimat rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai untuk penerangan di berbagai tempat, maka perbaikannya adalah rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai ya, bukan dipakai untuk penerangan di berbagai tempat. Di sini ada kata banget, pembetulannya adalah sekali. Rangkaian seri sering banget loh. Nah, di sini banget. Kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya. Rangkaian seri sering sekali. Kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalan raya, sama ya. Ini buat itu perbaikannya adalah untuk. Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, di sini pembetulannya adalah pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus listrik untuk menjadi untuk ya
Keterangan adalah gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik. Rangkaian paralel akan sangat membantu, sekalinya dihilangkan ya nih, penghematan biaya listrik. Kita hanya perlu untuk dapat, nah ini sama, kata sama, fungsinya sama, jadi ditulis dua kali. Menyalakan lampu sesuai kebutuhan, kita hanya perlu menyalakan lampu, ini dihilangkan ya, kata itu bermakna ganda. Sedangkan topik masalah dari paragraf 1, paragraf 2 yang berisi penjelas, dan paragraf 3 yang berisi kesimpulan dari bacaan tadi adalah topik masalahnya adalah rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Sedangkan penjelasnya adalah seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran, terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Nah, saat S1 dinyalakan maka yang menyala adalah L1, S2 dinyalakan, yang menyala adalah L2, S3 dinyalakan, yang menyala adalah L3 dan L4. Paragraf 3 adalah kesimpulan. Rangkaian paralel akan mudah membantu penghematan biaya listrik karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Itu kesimpulannya. Temukan jenis rangkaian lampu yang terdapat pada suatu ruangan yang ada di sekolahmu. Kalian harus memperhatikan langkah-langkahnya. Yang pertama adalah pilih satu ruangan di sekolah yang kamu sukai. Amati jenis rangkaian yang digunakan dengan memperhatikan jumlah saklar dan jumlah lampu di ruangan tersebut. Nyala dan matikan saklar untuk mengetahui posisi lampu yang menyala dan yang mati. Catat hasil pengamatanmu. Gambar rangkaian lampu tersebut sesuai dengan pengamatan. Simpan hasil kerjamu untuk digunakan pada pertemuan berikutnya. Ini ada hubungannya dengan pembelajaran berikutnya ya nanti. Di sini ada beberapa soal, silakan dibaca saja boleh. Rangkaian listrik yang menggabungkan rangkaian seri dan paralel dinamakan rangkaian apa tadi ya? Serial. Sulit sekali membacanya. Paraseri campuran aki. Tadi apa ya? Tadi campuran ya. Serial itu sulit sekali dibaca. Jika saklar 1 dinyalakan dan 2 dimatikan, ini ya, 1 ini dinyalakan, 2 dimatikan, maka lampu A, B, C saja yang menyala. Saklar 1 dinyalakan, saklar 2 dimatikan, lampu D, E saja yang menyala, semua lampu padam. Semua lampu menyala. Nah, tadi dihubungkan dengan bacaan tadi ya. Pada soal nomor 2, rangkaian tersebut jika lampu D dan E dihilangkan adalah rangkaian seri, paralel, campuran atau tunggal. Nomor 4, keuntungan membuat rangkaian lampu di rumah dengan rangkaian paralel adalah kita bisa menyalakan lampu secara bersamaan, kita bisa memilih lampu yang akan dinyalakan sesuai dengan kebutuhan. C, kita bisa memasang satu saklar saja untuk menyalakan banyak lampu. D, kita bisa menghemat jumlah kabel yang digunakan. Nah, silakan dicoba untuk dikerjakan. Jika masih mengalami kesulitan, bisa bertanya kepada gurunya, temannya, atau bertanya kepada ibu ya di sini. Bertanya lagi ke sini. Insya Allah ya dibantu menjawab. Silakan tinggalkan pesan pada kolom komentar. Insya Allah dibantu menjawab. Demikian tadi pembahasan yang bisa Ibu sampaikan ya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 6, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan terus bersemangat. Pada pertemuan kali ini kita memasuki tema 3 subtema 3, yaitu ayo menjadi penemu di pembelajaran yang keempat untuk kelas 6 sekolah dasar. Sebelumnya mari kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan kita masing-masing supaya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai, selanjutnya langsung saja kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah belajar tentang penemuan lampu lalu lintas, manfaat dari penemuannya, dan apa yang harus kita lakukan untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas. Kita semua pasti sudah mengenal ya lampu lalu lintas. Kita sering melihat lampu lalu lintas di perempatan, ngelihat ya ini, dan tidak hubungannya dengan kata baku dan tidak baku. Atau persimpangan jalan. Lampu lalu lintas terdiri dari 3 warna, yaitu merah, kuning, dan hijau. Merah, kuning, hijau. Kayak balon ya. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Ia adalah Gareth Augustus Morgan, seorang warga Amerika berkulit hitam yang peduli dengan keselamatan orang lain. Morgan terpanggil untuk menciptakan sistem lampu lalu lintas setelah melihat ya terjadi kecelakaan antara mobil dengan kereta kuda. Ia enggak ingin kejadian itu terus berulang. Hingga saat ini, penemuan Morgan sangat bermanfaat untuk mengatur lalu lintas dan menyelamatkan pengguna jalan dari kecelakaan. Tadi ada kata non bakunya ya, ada kata kalimat tidak efektif dan perbaikannya. Ngelihat itu melihat, nemuin menemukan, sistem enggak itu tidak ya. Kalimat tidak efektif, kita semua pasti sudah mengenal lampu lalu lintas. Kita pasti sudah, nah ini sudah ada kita semuanya dihilangkan ya. Tahukah kamu siapa yang nemuin lampu lalu lintas? Tahukah kamu siapa penemu lampu lalu lintas? Kapan kita menggunakan kosakata baku? Kita menggunakan kosakata baku saat menulis surat resmi, ketika berpidato di acara formal, dan saat menyusun karya ilmiah. Mengapa kita menggunakannya? Karena kata baku tidak terpengaruh bahasa Latin atau bahasa pergaulan suatu daerah sehingga mudah dimengerti semua orang. Selain itu, untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Setelah membaca teks rambu lalu lintas, tulislah pertanyaan tentang hal yang ingin kamu ketahui. Nah, contohnya di sini ya. Nah, di sini ada contoh melaksanakan kewajiban dan tidak melaksanakan kewajiban sebagai pengguna jalan raya. Melaksanakan kewajiban yaitu memakai helm, menunggu sampai lampu berwarna hijau saat berada di perempatan jalan. Itu biasanya itu kebanyakan kalau hijau itu berjalan ya, kalau kuning malah jalannya malah cepat itu. Karena apa? Karena akan segera merah lampunya. Itu salah ya, itu hati-hati karena kuning itu pergantian lampu. Jadi kalian jika menemui lampu kuning jangan malah kencang ya. Harus malah pelan-pelan dan ditunggu lampu merah baru berhenti. Jangan malah melaju dengan sangat kencang, itu malah berbahaya ya. Ini kalau berbicara lampu itu ada anak yang kurang mengerti, malah nanti apa itu jadi salah paham ya. Nah, jadi kalian harus mengerti apa makna lampu merah, hijau, dan kuning. Kalau merah itu berarti harus berhenti, hijau berjalan, kuning itu hati-hati. Jadi tidak boleh malah malah melaju dengan kencang. Seperti pada cerita kocak ini ya, ada seorang anak yang
apa itu? Sedang naik sepeda. Dia itu saat berada di mendekati perempatan, lampunya merah. Nah, apa yang dia lakukan? Dia malah berjalan, ya, lampu merah malah berjalan. Akhirnya diberhentikan sama Pak polisi. Nah, prit gitu. Nak, kamu berhenti. Ada apa, Pak? Kamu apa tidak tahu? Itu artinya apa lampu merah itu? Wah, Bapak ini gimana tuh? Merah itu artinya berani, Pak. Putih itu suci, Pak. Iya, itu kalau bendera merah putih, merah berani. Nah, kalau kamu di sini, ini ada lampu lalu lintas, kamu berani menyeberang pada saat lampu merah, ya kecelakaan nanti. Ya, itu cuma guyonan saja ya. Membawa perlengkapan berkendara seperti SIM dan STNK, menggunakan lajur jalan sesuai dengan ketentuan, menyalakan lampu saat berkendaraan. Sedangkan yang tidak melaksanakan kewajiban adalah menerobos lampu merah. Nah, ini tadi ya, merah artinya berani, makanya diterobos. Tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kelengkapan, melawan arus saat berkendara, tidak menyalakan lampu saat berjalan maupun berbelok. Akibat tidak melaksanakan kewajiban, yaitu meningkatnya jumlah kecelakaan, keselamatan pengguna jalan semakin terancam, kemacetan lalu lintas semakin parah, kebiasaan melanggar lalu lintas menjadi budaya. Selain lampu lalu lintas, terdapat juga rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini ada gambar nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diskusikan dengan teman kalian apa arti masing-masing dari rambu tersebut, apa manfaatnya, jika rambu-rambu tersebut tidak ada, apa pengaruhnya, apakah kamu pernah melihat rambu-rambu lain di jalan? Sekarang, bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah melaksanakan hak dan kewajibanmu dengan tanggung jawab? Nah, bisa kalian ceritakan ya, hal-hal yang kamu tulis. Misalnya ada contoh hak yang kamu dapatkan, kewajiban, penilaian mengenai hak dan kewajiban, manfaat melaksanakan hak dan kewajiban, hal-hal yang masih perlu diperbaiki, hal-hal yang dapat kamu perbaiki. Nah, menurutmu kenapa rambu lalu lintas berbentuk lingkaran, tidak kotak ya? Nah, ayo terus berusaha menjadi penemu ya, karena seorang penemu mempunyai sikap pantang menyerah. Patuh terhadap tata tertib dan peraturan di jalan raya. Menunjukkan perilaku patuh terhadap tata tertib dan peraturan yang terdapat di jalan raya adalah cerminan sikap warga negara yang melaksanakan kewajiban. Jelaskan pendapatmu. Nah, di sini sudah Ibu contohkan ya jawabannya. Apa yang telah kamu lakukan dalam rangka menghargai orang lain? Nah, di sini juga ada contoh jawabannya. Tuhan menginginkan umatnya tertib dan taat kepada aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikan contohnya di sini juga sudah Ibu contohkan. Demikian tadi pembahasan materi yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.